lagi bersama kami di Youth Daycare Channel untuk berbagi informasi seputar parenting dan berbagai informasi lainnya. Nah, hari ini Youth Daycare Channel kembali dengan salah satu topik yang lagi hangat dibicarakan di media sosial ya parents, yaitu tentang kesehatan mental pada remaja kita dengan mengangkat judul Kenali Depresi dan Cara Move On-mu. Tapi sebelum itu kita ada kuis nih parents. Kuisnya tentang mitos atau fakta ya. Nah, yang pertama, mitos atau fakta, depresi itu sama saja dengan perasaan sedih biasa. Aku kasih waktu 3 detik untuk menjawab. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah mitos. Ya, jadi depresi itu berbeda ya dengan sedih biasa karena lebih berat, terus durasinya lebih lama dan memerlukan penanganan profesional. Pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta remaja lebih rentan terkena depresi dibandingkan usia lainnya? Aku hitung kembali, 3, 2, 1. Jawabannya adalah fakta. Jadi memang masa remaja itu lagi berada dalam masa transisi dan perubahan besar yang membuat mereka lebih rentan terhadap depresi. Kemudian pertanyaan ketiga, mitos atau fakta depresi itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa butuh bantuan profesional? Jawabannya adalah mitos. Ya, jadi depresi itu memerlukan bantuan profesional ya, seperti terapi dan pengobatan sebagai penanganannya. Topik gangguan kesehatan mental itu sedang ramai dibicarakan khususnya di kalangan remaja. Tapi sayangnya kesehatan mental remaja itu seringkali terabaikan. Padahal kalau kita lihat dari data, 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Gak main-main, masalahnya bisa sampai depresi, cemas, bahkan muncul ide bunuh diri loh. Dan itu nyata, kita perlu banget untuk kita sadari gitu. Salah satu kasus yang lagi ramai dibicarakan ya konfliknya Loli dan ibunya gitu kan, Nikita Mirzani, yang mencerminkan konflik umum pada masa remaja di mana Loli yang sedang mencari identitas dan kemandirian namun merasa kurang didukung secara emosional oleh ibunya. Sebenarnya apa sih itu depresi? Jadi kalau berdasarkan definisi, depresi itu adalah perasaan atau mood sedih yang ditandai dengan menurunnya minat untuk beraktivitas sehari-hari ataupun kehilangan minat untuk kegiatan yang sebelumnya disukai gitu. Terus gejalanya seperti ini, ada hilang minat, perasaan sedih yang berkepanjangan, mudah lelah, gangguan tidur, hilang nafsu makan, gangguan konsentrasi, harga diri rendah, pikiran tentang masa depan yang suram, terus perasaan bersalah yang berlebih, dan bahkan memiliki ide kematian atau ide bunuh diri. Nah, sebenarnya apa sih bedanya sedih biasa sama depresi itu? Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa aspek yang membedakan antara sedih biasa atau baper dengan depresi. Dilihat dari definisi, itu kalau baper definisinya ya perasaan emosional yang sangat kuat, biasanya terkait dengan hubungan dengan teman atau lawan jenis. Sedangkan depresi itu suatu kondisi di mana seseorang merasa sangat sedih dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian dari aspek durasi, itu kalau baper biasanya hanya sementara ya. Biasanya berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari. Sedangkan untuk depresi itu bisa bertahan lama, seringkali berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, dari aspek ketiga yaitu penyebab, biasanya baper terjadi karena situasi sosial seperti saat kamu merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil oleh teman sebaya. Sedangkan kalau depresi itu disebabkan oleh banyak hal, termasuk masalah genetik, terus perubahan kimia di dalam otak, stres dalam hidup, tekanan lingkungan, dan lain-lain gitu. Terus aspek keempat, gejala emosional, mudah merasa tersentuh dan sangat reaktif. Nah, kalau baper tuh misalnya kamu merasa sedih atau marah karena kamu tersinggung dengan komentar teman seperti itu. Sedangkan
Sedangkan kalau depresi lebih ke merasa sangat sedih, ditandai dengan kehilangan minat pada hobi, dan ada merasa putus asa gitu tentang kehidupan. Dan di sini juga ada aspek gejala fisik ya, parents. Biasanya remaja itu kalau lagi sedih biasa atau baper itu tidak menunjukkan gejala fisik yang jelas, tapi kalau sudah memasuki gejala depresi, dia dapat menyebabkan kelelahan, masalah tidur, terus perubahan nafsu makan, biasanya makannya lebih sedikit atau bahkan lebih banyak gitu. Terus yang terakhir ada intervensi. Nah, kalau baper itu biasanya cukup dengan hanya berbicara, curhat, curcol gitu dengan teman, atau merenungkan perasaan sendiri itu biasanya akan membaik dengan cepat. Sedangkan kalau depresi, intervensinya memang membutuhkan perawatan profesional seperti terapi atau pengobatan untuk mengatasi kondisi ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Sebenarnya apa aja sih yang membuat remaja bisa depresi? Nah, di sini ada beberapa faktor. Pertama itu stres yang intens memicu peningkatan hormon kortisol yang dapat mengurangi produksi serotonin dan dopamin yang memicu munculnya depresi gitu. Terus lingkungan, contohnya itu di kasusnya Loli gitu kan. Aspek lingkungan dan pola asuh dari orang tua yang cenderung otoriter menyebabkan sang anak akan merasa kurang didukung secara emosional oleh orang tuanya. Kemudian ada tekanan akademis, ada tekanan karir, stres sosial, tekanan dari teman sebaya, putus cinta, dan kesulitan hubungan. Kemudian genetik, di mana studi menemukan bahwa risiko depresi pada keturunan orang tua yang depresi adalah 2-4 kali lebih tinggi daripada keturunan orang tua yang sehat. Kemudian ada faktor media. Kok bisa gitu kan media membuat remaja depresi? Ya bisa jika penggunaan internet melebihi 3 jam itu memiliki dampak negatif pada penggunanya, karena dapat memperburuk suasana hati, memperpendek waktu tidur, yang dapat nantinya menyebabkan depresi dan gangguan kecemasan. Kemudian yang terakhir ada faktor trauma gitu ya, kematian orang dicintai, pelecehan, konflik, peristiwa besar dalam hidup, bencana alam, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara mengatasi depresi? Pertama, bicaralah dengan seseorang yang kamu percayai. Jadi bicara dengan orang yang kalian percayai, entah itu teman, keluarga, atau pasangan, untuk membuat kalian merasa lebih baik. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan fisik dengan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari gitu. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas yang kamu nikmatin, mencoba untuk melakukan aktivitas yang disukai, misalnya yang kalian anggap menyenangkan seperti jalan-jalan, bermain, menggambar, melukis gitu, menonton film, dan lain-lain. Dan yang keempat, tuangkan waktu untuk fokus pada dunia sekitarmu. Jadi kayak ambil waktu sejenak untuk fokus pada dunia di sekitar kita. Lepaskan segala beban dari pikiran yang terus berputar agar kita kembali terhubung pada hal-hal di sekitar kita. Dan yang terakhir ada menghindari zat-zat berbahaya. Jadi jangan sekali-kali mencoba atau penasaran untuk menggunakan zat-zat berbahaya seperti narkoba, alkohol, atau yang lainnya untuk mengatasi masalah yang sedang dirasakan ya parents.